Coba kalian ingat waktu masih kecil. Hampir semua dari kita tumbuh dengan gambaran hidup yang sama. Sekolah, lulus, kerja, menikah, punya anak, dan lalu hidup bahagia. Rasanya seperti sebuah urutan yang sudah ditentukan. Seolah-olah itulah definisi hidup yang normal. Tapi sekarang coba lihat teman-teman kalian. Ada yang sudah menikah tapi belum ingin punya anak. Ada yang bilang kalau bisa sih nggak usah punya anak sekalian. Ada juga yang bahkan berkata, aku pengen nikah, tapi nggak pengen jadi orang tua. Kalimat seperti itu mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu terdengar cukup aneh. Hari ini semakin sering kita dengar. Dan yang menarik, bukan karena mereka tidak suka anak kecil. Bukan karena mereka membenci keluarga, bukan juga karena mereka egois. Justru banyak dari mereka sudah memikirkan keputusan itu dengan sangat serius. Lalu muncul satu pertanyaan. Kenapa semakin banyak anak muda yang memilih untuk tidak punya anak? Apakah karena ekonomi, karena karir, karena gaya hidup, atau apakah dunia memang sudah berubah? Karena kalau kita lihat, orang tua kita dulu meskipun hidupnya tidak selalu mudah, tetap memutuskan untuk punya anak. Bahkan banyak yang memiliki 3, 4, atau 5 anak sekaligus. Sedangkan hari ini ada pasangan yang merasa satu anak saja sudah cukup berat. Apa yang sebenarnya berubah? Hari ini kita akan membahasnya, dan mungkin di akhir video nanti, kalian akan sadar, ini bukan sekedar soal mau atau tidak mau punya anak, tetapi tentang bagaimana generasi kita melihat masa depan. Kalau kita melihat beberapa puluh tahun ke belakang, punya anak hampir tidak pernah dipertanyakan. Setelah menikah, pertanyaan berikutnya biasanya ada sederhananya adalah kapan punya momongan. Kalau belum punya, ditanya lagi. Kalau baru punya satu, ditanya kapan nambah. Seolah-olah memilih anak atau memiliki anak adalah tahap hidup yang wajib dilewati. Tapi sekarang cara berpikirnya itu sudah mulai berubah. Semakin banyak pasangan yang berkata, kami belum siap, atau bahkan kami memang memilih untuk tidak punya anak atau child free. Perubahan ini bukan berarti generasi sekarang tidak menghargai keluarga, melainkan mereka mulai melihat bahwa menjadi orang tua itu bukan sekedar mengikuti tradisi, melainkan sebuah tanggung jawab besar. Dan keputusan yang sebesar itu tidak bisa lagi diambil hanya karena tekanan sosial. Coba perhatikan lagi nih, generasi orang tua kita itu tumbuh di dunia yang berbeda. Mereka nggak setiap hari membuka sosial media, nggak setiap hari juga melihat berita ekonomi, nggak setiap hari membandingkan hidup dengan ribuan orang lain di sekitarnya. Sementara kita, semua informasi itu masuk ke kepala kita melalui sosial media dan internet. Dan semakin sering kita melihatnya, semakin besar pula rasa khawatir terhadap masa depan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut availability heuristic. Artinya, otak manusia itu cenderung menilai suatu hal berdasarkan informasi yang paling sering muncul di hadapannya. Kalau setiap hari kita melihat berita tentang mahalnya biaya hidup, PHK, harga rumah, biaya pendidikan, maka otak mulai membangun kesimpulan masa depan itu akan sangat sulit. Padahal belum tentu seluruh kenyataannya itu seperti itu. Tetapi persepsi itu sudah terbentuk dan persepsi seringkali lebih kuat daripada fakta. Ada satu perubahan yang menurut saya sangat menarik. Kalau dulu banyak orang bertanya, kapan punya anak? Sekarang banyak anak muda justru bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku punya anak, apakah aku mampu menjadi orang tua yang baik? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Karena generasi sekarang tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang kesehatan mental. Mereka melihat bagaimana pola asuh bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Mereka membaca tentang trauma masa kecil, tentang parenting, tentang hubungan orang tua dan anak. Akibatnya muncul rasa takut mengulang kesalahan yang pernah mereka alami, takut tidak mampu memberi kehidupan yang layak, takut tidak hadir untuk anak karena terlalu sibuk bekerja. Dan rasa takut itu bukan selalu hal yang buruk. Kadang orang memilih tidak punya anak langsung diberi label egois, gak sayang keluarga, terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal belum tentu seperti itu. Coba bayangkan, kalau seseorang berkata, aku belum siap punya anak karena aku ingin kondisi finansialku lebih stabil. Apakah itu egois? Atau justru bentuk tanggung jawab? Kalau seseorang berkata, aku ingin memastikan kesehatan mentalku baik sebelum menjadi orang tua. Apakah itu juga salah? Belum tentu. Karena menjadi orang tua bukan hanya soal melahirkan anak, tetapi juga membesarkan manusia. Dan itu adalah tanggung jawab yang mungkin berlangsung seumur hidup.
Dalam psikologi, ada teori terkenal dari Abraham Maslow yaitu hierarchy of need. Maslow menjelaskan bahwa manusia biasanya memenuhi kebutuhan secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal, lalu rasa aman, kemudian hubungan sosial, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Nah, kalau kebutuhan paling dasar saja masih terasa sulit dipenuhi, misalnya rumah belum punya, pekerjaan belum stabil, tabungan belum cukup, maka wajar jika banyak orang merasa belum siap menambah tanggung jawab baru. Bukan karena mereka tidak ingin punya keluarga, tetapi karena mereka ingin memastikan pondasinya cukup kuat terlebih dahulu. Dan mungkin disitulah letak perbedaan terbesar antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Tetapi, apakah semua ini hanya soal uang? Kalau besok gaji semua orang naik 2 kali lipat, apakah semua pasangan langsung ingin punya anak? Belum tentu juga kan? Karena ternyata ada alasan lain yang jauh lebih dalam. Tentang kebebasan, tentang identitas, tentang cara generasi sekarang memaknai kebahagiaan. Dan justru itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang saya ingin mengajak kalian membayangkan sesuatu. Misalnya, besok pagi kalian bangun tidur lalu tiba-tiba gaji kalian naik 3 kali lipat. Yang tadinya 5 juta jadi 15 juta. Yang tadinya 10 juta jadi 30 juta. Pertanyaannya, apakah semua orang yang selama ini berkata aku belum mau punya anak akan langsung berubah pikiran? Kemungkinan besar sih enggak. Karena ternyata uang memang penting, tetapi uang bukan satu-satunya alasan. Banyak anak muda hari ini tidak hanya memikirkan apakah aku mampu membesarkan anak. Mereka juga memikirkan apakah aku siap kehilangan sebagian hidupku. Dan ini adalah pertanyaan yang jauh lebih rumit. Kalau kita lihat cara hidup generasi sekarang itu memang berbeda. Banyak yang ingin bisa traveling kapan aja, pindah kota, mencoba pekerjaan baru, membangun bisnis, belajar hal baru, atau bahkan sekedar menikmati waktu sendirian. Semua itu bukan berarti mereka anti keluarga ya, tapi mereka tumbuh di zaman yang memberi lebih banyak pilihan. Di dalam psikologi sendiri ada fenomena yang sering disebut sebagai paradox of choice. Intinya sederhananya itu semakin banyak pilihan, semakin sulit kita memutuskan. Karena kita takut memilih jalan yang salah, dan keputusan memiliki anak adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Wajar jika banyak orang berpikir berkali-kali untuk hal tersebut. Ada satu kalimat belakangan ini semakin sering kita dengar. Kasian kalau punya anak di zaman sekarang, in this economy gitu loh. Susah banget kan kayaknya kalau kita punya anak dengan gaji yang pas-pasan. Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan, tapi coba pikirkan. Setiap hari kita membaca berita tentang PHK, harga-harga rumah, perubahan iklim, biaya pendidikan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik di negara kita. Dan tanpa sadar muncul pertanyaan, dunia seperti ini apa yang akan dihadapi anakku nanti? Bagaimana ke depannya ya? Bahkan ada pasangan yang bukan takut menjadi orang tua. Mereka justru takut anaknya harus menghadapi dunia yang terasa semakin berat. Apakah kekhawatiran itu pasti benar? Belum tentu juga. Tapi perasaan itu nyata, dan seringkali perasaan itulah yang mempengaruhi keputusan manusia. Pada akhirnya, keputusan untuk punya anak atau tidak punya anak itu adalah keputusan yang sangat pribadi. Pribadi antara dua pasangan hidup yang menjalani kehidupannya masing-masing. Ada pasangan yang merasa hidupnya lengkap ketika memiliki anak, dan itu nggak salah juga. Ada juga pasangan yang merasa bahagia menjalani hidup tanpa anak. Selama keputusan itu diambil dengan sadar dan penuh tanggung jawab, tidak ada alasan untuk saling merendahkan. Karena setiap orang hidup dengan kondisi yang berbeda. Pendapatan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, impian yang berbeda, tekanan hidup yang berbeda, maka jawabannya pun tidak akan pernah sama di antara dua insan yang saling berhadapan. Kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari video ini, adalah bahwa perubahan ini bukan berarti generasi sekarang membenci keluarga ya, bukan berarti mereka tidak peduli pada masa depan, dan bukan berarti mereka itu egois. Justru banyak anak muda hari ini berpikir lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Mereka memikirkan apakah mampu memberi kehidupan yang layak, apakah siap secara mental, apakah mampu hadir sebagai orang tua, apakah dunia yang akan diwariskan kepada anak mereka benar-benar lebih baik. Mereka menghargai peran sebagai orang tua, karena menjadi orang tua bukan sekedar memiliki anak, tetapi membesarkan manusia. Dan itu mungkin adalah tanggung jawab terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, kalau suatu hari nanti kalian akan menikah, apakah kalian ingin punya anak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, apa alasan terbesar kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya benar-benar ingin membaca berbagai sudut pandang karena saya yakin tidak ada jawaban yang benar untuk semua orang. Kalau kalian suka pembahasan tentang psikologi, dunia kerja, finansial, dan fenomena sosial di Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.